Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siniar Salam Seman Saso. Satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. Informasi, motivasi, dan inspirasi dari warga sekolah dan mitra sekolah untuk kita semua. Dan pada kesempatan hari ini, atau kali ini telah hadir di tengah-tengah kita, warga sekolah yang sangat kami banggakan, sangat kami butuhkan, sangat kami rindukan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Soko. Beliau adalah Ketua Komite SMA Negeri 1 Soko. Saya ucapkan selamat datang Bapak Suhartono di Siniar Salam Seman Saso. Ya. Selamat datang. Sehat Bapak ya? Ya. Bahagia hari ini Pak? Bahagia sekali. Ya. Seluruh warga SMA Negeri 1 Soko, kali ini kita akan berbicara seperti apa visi, misi, rencana ke depan, cita-cita sekolah SMA Negeri 1 Soko, tentunya dengan dukungan dari Komite SMA Negeri 1 Soko. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kita akan mencoba menyampaikan informasi bahwa kebetulan Bapak Suhartono ini adalah penawaran polisi Bapak ya, AKBP Suhartono Sarjana Agama. Pak, mohon izin, asli dari Soko Pak? Asli Soko. SDN-nya, SDN Soko 2. SMP-nya Rengel, S SMA, Tuban. Berarti warga asli Tuban. Ya. Luar biasa. Karena beliau warga asli Tuban, tentunya hidupnya, pengabdiannya Untuk Tuban. Untuk Tuban. Untuk Soko. Untuk SMA Negeri 1 Soko, karena beliau adalah Ketua Komite SMA Negeri 1 Soko. Mohon izin Pak Suhartono, pengalaman apa yang paling indah dalam hidup Bapak kaitannya dengan di dunia pendidikan sampai sejauh ini? Kenapa mau-maunya Bapak menjadi Ketua Komite SMA Negeri 1 Soko? Iya. Makasih. Jadi saya jawab Mas. Saya memang dulu itu ideal cita-cita saya ingin jadi guru. Ya. Jadi saya salut dulu dengan profesi guru, karena guru itu adalah profesi yang memang untuk jaminan surga katanya. Amin, amin. Jadi untuk itu saya sebelum jadi polisi pun juga sempat kuliah di IKIP Bojonegoro PGRI, sambil sekolah semester 5 ya. Saya itu sempat ngajar honor GTT dulu Pak ya, honor ya. Honor di madrasah Ibtidaiyah di Muruan Mustafawiyah itu. Yang selanjutnya mencetak menjadi MTS itu. Jadi saya ini dulu honor 2 tahun itu ya tanpa menerima honor, namanya honor tapi tidak menerima honor, hanya menerima sarapan pagi saja. Tujuan saya karena memang saya ingin jadi guru, tapi ternyata nasib beda. Setelah 2 tahun ngabdi, ada pendaftaran polisi, saya masuk polisi dan diterima jadi polisi. Dan setelah dari polisi juga bingung ya, kok jadi polisi begini aja, tak bilang gitu. Ternyata di saat perjalanan saya ingin kuliah. Kuliah saya karena saya dulu di reserse, bidangnya hukum, sering bergaul dengan hukum, orang-orang hukum. Jadi saya pinginnya tetap melanjutkan ke pendidikan, dari pendidikan agamaan yang di IAIN. Wah, luar biasa. Sarjana IAIN makanya. Jadi memang tidak asing dari dunia pendidikan Pak ternyata. Dan terakhirnya pun saya jadi polisi pun juga ditawari sama pimpinan untuk menjadi pejabat Wakapolres lagi. Atau operasional lagi lah, jadi jabatan komandan lagi. Tapi saya di lembaga pendidikan sebelum berakhir masa dinas saya. Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mendidik generasi penerus polisi selama 6 kali tamatan. Setiap kali tamatan itu 800 siswa saya membidangi karakter dan kepribadian, pembentukan karakter. Luar biasa. Kepala sekolah di pendidikan kepolisian di Jawa Timur. Jawa Timur ya Pak. Di Jawa Timur. Jadi mendidik generasi-generasi yang ingin jadi polisi itu, anak-anak SMA. Setelah tamat SMA biasanya kan daftarkan polisi. Setelah daftarkan dinyatakan lulus, itu tidak serta-merta jadi polisi, harus melalui pendidikan. Nah, itulah saya yang mendidik bersama dengan staf-staf saya. Iya. Pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu warga SMA Negeri 1 Soko. Ini sebagai ketua komite, dukungan atau hal seperti apa yang bisa diberikan oleh komite, wakil dari orang tua, karena di sekolah itu kan ada partisipasi masyarakat. Dukungan seperti apa yang bisa
rencanakan atau visi dari Bapak Suartono sebagai Ketua Komite di SMA Negeri 1 Soko selama sekian ke depan. Mohon izin Pak, mungkin mic-nya agak ke depan. Ya, saya ketika selesai Purna, saya sebenarnya ditawari untuk masih melanjutkan koordinator keamanan di Petrocina, tapi bukan saya sombong, saya memang tidak menghendaki, walaupun finansialnya memang besar, namun begitu ditawari kepala sekolah untuk ikut menjadi komite, saya tertarik karena memang tujuan saya di dunia ini yang nanti teman saya di akhirat itu hanya 3, 1 amalan itu yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan nanti itu yang menjadi teman saya. 3 hal itu yang akan menjadi teman saya di alam kubur, nanti itu saya memperbanyak itu. Makanya saya begitu tawari jadi ketua komite atau jadi komite, kebetulan ponakan saya disekolahkan di sini, jadi saya siap juga membantu mensukseskan apa yang menjadi program-program di sekolah ini, karena saya tahu persis, saya juga ngelola pendidikan tapi sekolah kedinasan, tapi ini sekolah umum, saya juga siap apa yang menjadi program-program di sekolah saya dukung sepenuhnya. Luar biasa, Bapak Ibu warga SMA Negeri 1 Soko, dukungan dari tokoh masyarakat asli Soko, asli Tuban untuk pendidikan di Tuban khususnya, dan ini bagian hal yang perlu kita dukung juga. Oleh karena itu mungkin ada pesan Bapak khusus sebagai Ketua Komite mewakili orang tua. Jadi ada hal khusus mungkin yang ingin disampaikan pada orang tua di SMA Negeri 1 Soko. Ya, betul, makasih. Jadi pengalaman pribadi saya untuk kehidupan pribadi saya, untuk kehidupan keluarga saya, alhamdulillah saya juga sudah selesai. 2 anak saya anak 2 selesai. Yang pertama anak di kedokteran, yang kedua anak di Akpol itu sudah selesai, sehingga saya dengan rasa syukur yang diberikan oleh Allah, kemudahan-kemudahan itu saya berusaha untuk mensyukuri dengan menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu ya, di tetangga saya, bahkan ada yang saya sekolahkan di SLB maupun ponakan-ponakan saya ada yang saya sekolahkan di SMA 1 ini. Nah, untuk itu saya niatkan dulu, pernah saya niatkan untuk menyekolahkan anak ini lillahi ta'ala, namun ternyata di dalam perjalanan itu masih ada bantuan-bantuan yang tak terduga. Nah, untuk itu kita niatkan untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita, baik di sekolah maupun di luar non sekolah. Jadi jangan hanya di sekolah saja kalau perlu. Jadi misalnya dengan kursus komputer, kursus bahasa Inggris itu digunakan pada saat nanti generasi muda kita. Jadi jangan hitung-hitungan dengan membiayai putra-putri kita, karena putra-putri kita adalah aset. Jadi ketika kita sudah tua seperti saya ini, sudah pensiun, saya sudah tinggal menikmati juga, melihat anak yang mendoakan anak cucu saja. Nah, untuk itu pada orang tua, wali murid semuanya, jangan kita hitung-hitungan untuk membiayai putra-putri. Jangan, ya kita semangatlah untuk jerbasuki mobil. Tidak ada biaya yang tidak dikeluarkan untuk menjadi orang yang basuki. Ya, siap. Makasih Pak, dukungan yang luar biasa. Kemudian untuk siswa Pak, kira-kira sebagai orang tua kepada anak, itu hal apa yang bisa disampaikan? Ya, tadi seperti saya minta makan. Jadi tadi saya memberikan materi penanaman dan penguatan materi karakter. Itu saya minta kepada kesiswaan sini Wakasak untuk bisa memberikan materi apa yang bisa saya berikan di sekolah ini. Ternyata ada kesempatan pada kegiatan MPLS tadi, saya diberikan kesempatan untuk memberikan penguatan dan penanaman dan penguatan karakter di sekolah. Jadi saya tadi berikan karakter anak-anak didik saya, tadi anak SMA tadi, yaitu tentang bagaimana disiplin, bagaimana tanggung jawab, bagaimana kemandirian, bagaimana empati terhadap temannya atau pada lingkungannya, dan semua karakter yang diperlukan untuk anak SMA, sehingga anak SMA kita berikan bekal untuk masa yang depan. Kalau laki-laki, saya bilangkan kalian akan bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Orang lain dalam artian untuk keluarganya, istrinya dan anaknya. Sedangkan untuk perempuan bertanggung jawab pada keluarganya. Itu tadi saya berikan itu. Dan masih banyak tadi sebenarnya nilai-nilai yang harus saya berikan, yaitu nilai religiusitas, nasionalisme, dan termasuk yang lain, gotong royong,
tapi waktunya nggak sempat. Jadi Iya. insya Allah nanti akan berikan ada kesempatan lain jika diberikan waktu saya untuk memberikan materi ke anak generasi bangsa ini. Dan insya Allah kalau sekolah-sekolah ini punya program yang bagus, saya tadi dengar dari Pak Setio sendiri di sini punya program bukan hanya IPA, IPS dan bahasa Inggris, tapi punya kejuruan double track bahkan. Betul. Saya dengar double track pada ya anak siswa di sini selain dipersiapkan untuk yang masuk kuliah dan bisa untuk berusaha. Ya, misalnya saya lihat sendiri bagaimana siswa di sini diberikan kemampuan untuk wirausaha, misalnya membuat kue, ya, tata boga Pak, tata boga ya, itu ya, terus bagaimana membuat tata busana, merias, tata rias kecantikan yang pengantin berhijab, dan termasuk multimedia. Dan ini seperti bagi ini adalah anak-anak multimedia Pak, yang di operator kemudian di kamera dalam multimedia. Nah itu makanya dia ini dipersiapkan yang double tracknya segitu. Jadi yang dipersiapkan untuk yang kuliah sendiri, yang untuk langsung bekerja juga siap di sini. Itu luar biasa untuk SMA. Jadi yang saya temukan di beberapa kota, saya itu keliling kota. Jadi polisi bukan hanya polisi di desa saja saya. Saya baru setelah pensiun itu berada di rumah. Dulunya saya itu nggak pernah pulang. 3 bulan, 6 bulan itu nggak pernah pulang. Bahkan rumah itu saya ibaratnya rumahnya pembantu saya. Karena saya nggak pernah pulang, di rumah jabatan terus. Keliling. Betul. Dari mulai Surabaya Jawa Timur bagian sini barat, bahkan sampai timur, bahkan Madura. Bangkalan pernah Pak ya? Bangkalan, Sampang ya, benar-benar. Wakapolres. Nah itu makanya di sini sekolah ini luar biasa. Bahkan punya kejuruan yang katanya kejuruan kesehatan ya. Ada kejuruan mengenai teknik. Bahkan ke sekolah yang mengenai kedinasan. Humaniora, itu luar biasa. Jadi saya kemarin itu dengan bidang kedinasan saya waktu sekolah terakhir dinas saya terakhir di kepolisian itu dinas kedinasan bidang karakter. Ternyata di sini Pak Setio sendiri juga sudah menerapkan secara konkret. Sekolah Pak yang menerapkan luar biasa, luar biasa di sini. Iya. Menyambung itu Pak, Nyampang ingat bahwa warga SMA Negeri 1 Soko, semua pemirsa senior Salam Seman Saso, bahwa di sekolah SMA Negeri 1 Soko ini memiliki kokurikuler keterampilan double track, ada tata boga, kemudian ada multimedia dan tata rias pengantin berhijab. Dan nanti ke depan kita akan coba tambah lagi sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko. Terkait itu juga kita sesuai dengan kurikulum yang ada bahwa kita ada kelas peminatan. Jadi kalau di kelas 10 masih umum Bapak. Jadi kelas 11 itu ada kelas 1 itu ya. Betul. Kalau dulu itu masa Bapak mungkin masa kita, masa penjenengan mungkin A1, A2. Bukan, Pak IPS kalau saya. Sama Pak ya. Saya dulu sudah IPA dan IPS, tapi untuk saat ini anak-anak bisa memilih sesuai dengan minat ke depan cita-citanya apa. Jadi ada kelas 11 F1 itu kesehatan, ada 11 F2 dan F3 itu teknik. Ada 11 F4 itu kedinasan, ada 11 F5 itu ada ekonomi dan kewirausahaan, kemudian ada 11 F7 humaniora dan sosial kalau tidak salah. Jadi terkait itu Bapak. Jadi mimpi kita ingin memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa Negeri 1 Soko. Tentunya dengan dukungan komite. Kita bermimpi untuk menciptakan kelas taruna. Jadi sekolah, tim manajemen, kepala sekolah dan warga sekolah khusus bermimpi kalau misalnya tidak bisa menciptakan sekolah taruna, minimal bisa menciptakan kelas taruna. Gimana tanggapannya Pak Sartono? Saya insya Allah akan mendukung kegiatan programnya sekolah ini dengan sekolah atau kelas taruna. Karena kalau sekolah itu memang harus diasramakan, biaya dari Pemprov. Tapi kalau misalnya itu kan sulit karena memang harus kaitan dengan dinas provinsi maupun dari gubernur untuk anggarannya. Betul. Nah, kalau memang punya ini ya kelas Nusantara itu itu di kedinasan. Kami siap untuk itu karena kebetulan bidang saya waktu di dinas itu. Saya memberikan teknis kepada SMA Taruna di Banyuwangi itu yang saya sering berikan setiap itu saya harus supervisi ke sana karena kejauhan. Dulu saya punya rencana membuat yang paling dekat yaitu di Mojokerto yang dekat dengan institusi saya atau kantor saya. Ternyata memang kesulitan dalam koordinasi terakhir yaitu pembiayaan. Nah, kalau di sini misalnya punya
mempunyai program misalnya kelas itu, saya siap untuk mendukung misalnya dengan kemampuan teman. Kalau memang ada yang meningkat lagi misalnya sampai pelatihan dari gurunya, saya siap juga menjembatani ke itu. Misalnya apa ya yang dipersiapkan. Biasanya kalau yang persiapan untuk kedinasan itu bahasa Inggris, ya tes bahasa Inggris. Jadi yang disiapkan itu, jadi misalnya yang diteskan misalnya bahasa Inggris, kedua matematika. Betul. Itu perlu kuat. Terus tentang bahasa Indonesia juga. Terus yang lebih utamanya fisik juga, Pak. Itu fisik itu dilatih lah barangkali ya seminggu sekali lah, barangkali ya, bedakan dengan itu. Misalnya kalau memang nggak punya waktu jam pelajaran ya misalnya Sabtu Minggu, saya siap juga untuk itu. Luar biasa. Jadi ini informasi awal warga Semandi Gesetsoko, pemirsa semua masyarakat di Tuban bahwa Semandi Gesetsoko memiliki mimpi kelas taruna, dan ini sangat kebetulan berjodoh sekali dengan ketua komite yang memang membidangi itu untuk menciptakan kelas yang semuanya kita abdikan, semuanya bagian dari pelayanan untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Soko dan bagian dari pengabdian untuk generasi bangsa ke depan. Jadi kelas kedinasan itu kelasnya memang untuk siswa yang akan dipersiapkan untuk kedinasan, mungkin STPDN, kemudian Polri, TNI dan kelas-kelas yang kedinasan yang lain. Kedinasan yang lain itu tesnya itu. Jadi kita persiapkan anak didik kita ini untuk mengikuti seleksi itu. Jadi bukan kita dengan jalan pintas. Kita persiapkan dengan jalan pintas dengan mengandalkan kekayaan orang tua yang bukan. Tapi kita persiapkan apa yang dilakukan seleksi. Karena kebetulan saya selama berdinas beberapa kali saya jadi panitia. Di saat saya masih Letnan 2 atau masih pangkat 3A, dulu itu saya di Sulawesi juga panitia. Panitia ternyata memang setelah saya jadi panitia, seperti orang-orang mengatakan bahwa panitia mendapatkan begini, ternyata saya tuh nggak pernah itu. Nggak pernah dapat, Pak. Terus di samping itu, yang saya lihat lulus karena memang dia lulus, memang pantas dia lulus, bukan karena memang titipan. Begitu juga waktu jadi di sekolah melatih. Saya setiap kelas, kan kelas saya ada 30 kelas, rombongan belajar ada 30 kelas ya. Setiap saya masuk, saya bertanya berapa kali kamu itu siswa. Ada misalnya dari 30 orang, 10 orang itu 1 kali. Terus ada yang 5 orang atau 10 kali lebih, 30% kan misalnya. 30% lagi ada yang 2 kali, ada 3 kali, yang terakhir itu sampai 4 kali. Bahkan saya tanyakan yang sekali, 2 kali, 3 kali itu apa yang kamu persiapkan? Ternyata memang dia perlu latihan-latihan. Nah, ini pengalaman pribadi saya ketika mempersiapkan anak saya untuk menjadi akpol itu sejak kelas 1. Itu sudah saya bawa ke alun-alun Bojonegoro hanya sekedar latihan jalan lari dan restock push up saja. Setiap minggu, bahkan selama sampai 3 tahun, dan ternyata bisa kok. Bisa itu. Artinya mimpi kelas taruna ini sangat membantu anak didik kita untuk mempersiapkan, mewujudkan cita-cita bisa. Mereka. Itu yang saya ingin berikan kepada generasi-generasi penerus bangsa ini, seperti tadi. Walaupun nggak dikasih honor, saya siap seperti itu. Luar biasa. Saya siap untuk apa? Satu, untuk memberikan kontribusi kepada generasi. Dan kalau saya dikenal baik, misalkan, jadi amalan saya di akhirat nanti. Amin. Jadi Bapak Ibu warga sekolah semua, pemirsa Salam Semansaso, warga Tuban khususnya, sekali SMA Negeri 1 Soko memberikan yang hal positif untuk mengabdikan diri. Kelas taruna ini bagian dari upaya untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi atau impian dari siswa-siswi kita yang ingin masuk pada kedinasan, baik Polri, TNI maupun kedinasan yang lain. PDN, betul, PDN juga Pak ya, dan yang lain sebagainya. Mungkin ada hal khusus Pak bagi anak-anak kita yang khususnya di kelas taruna ini yang saat ini, motivasi apa yang bisa disampaikan oleh Bapak? Iya, saya berikan tipnya untuk yang ke sekolah kedinasan khususnya ya, karena saya bisa mempersiapkan itu. Misalnya mulailah dari kelas 1, ya minimal kesehatan dijaga. Jadi sebelum memang mau bertanding, bertarung ibaratnya ayam, harus kesehatan dijaga. Sebelumnya
Jadi tahun pertama, tahun kedua dan ketiga, artinya sudah kelas 3. Kedua, persiapkan juga akademik bahasa Inggrisnya, termasuk juga psikologinya. Nanti kita berikan latihan-latihan psikologi yang ringan-ringan dulu. Kalau persiapannya itu sering secara intensif diberikan, insya Allah bisa. Apa yang bisa kita raih tetap bisa, insya Allah bisa. Karena kita tahu yang diteskan misalnya psikologi, ya kita belajar psikologi. Kalau itu yang diteskan tentang fisik, ya kita belajar fisiknya apa, kita latih. Karena orang beda. Seusia saya masih bisa push up itu 30 kali, Mas. Wow, iya. Lari masih bisa kalau itu. Ya, hampir sama dengan saya, Pak. Karena latihan. Ya itu makanya dilatih saja. Yeah. Anak-anak itu mulai dilatih, jangan diandalkan misalnya dia iming-imingi, sudahlah bapakmu kan punya sapi banyak, sebenarnya punya tegalan banyak, nanti kita jualkan. Jangan seperti itu. Kalau saya seperti itu, saya nggak bisa nyekolahkan anak akpol, nggak bisa juga nyekolahkan ke dokter anak saya. Tapi alhamdulillah anak saya dokter, S1-nya dokter, beasiswa. Sekarang yang spesialis ya beasiswa juga. Alhamdulillah, gitu lah. Jadi ini suatu hal yang indah. Jadi mitra warga sekolah sama-sama memiliki frekuensi yang sama untuk menciptakan bagaimana SMA Negeri 1 Soko ini menjadi sekolah yang memberikan wujud mimpi cita-cita bagi siswa-siswinya di generasi yang akan datang. Iya, Pak, mungkin ini Pak Suartono, mungkin ini bukan akhir tapi sebuah penegasan bahwa kesan dan pendapat Bapak secara umum ketika kita ingin menciptakan kelas ini sebenarnya bukan hanya untuk kelas khusus tapi untuk semua siswa. Untuk semua siswa, tapi mungkin kita wujudkan pada kelas khusus yang memang ingin mewujudkan cita-cita itu. Kesan atau pesan khusus bagi semua warga sekolah agar mimpi wujud kelas taruna ini tercapai ini apa, Pak? Ya, mimpinya untuk bisa kita persiapkan. Mulai dari pelatihnya atau gurunya. Kedua tentang materi-materi yang diberikannya. Setelah itu kesiapan siswanya sendiri. Jadi saya harapkan untuk guru mesti disiapkan nanti itu. Terus materi-materinya, materi apa yang mau dihadapi. Misalnya kalau sekolah di kesehatan, ya materi-materi kesehatan itu apa yang dipersiapkan. Jadi memang selain mata pelajaran juga ada persiapan-persiapan mulai latihan-latihan soalnya atau apa. Nah, khususnya kalau kedinasan juga demikian. Jadi makanya saya tadi saat memberikan materi kepada siswa baru, saya berikan bahwa kalian sukses itu bukan dari orang tamu, dari kalian sendiri. Untuk itu orang tuamu membiayai, mendukung, mendoakan, guru mengantarkan, kamulah yang akan itu. Kamu mau sukses atau tidak itu dirimu sendiri. Maka kamu mulai sekarang bagaimana mendidik disiplin. Tadi saya bilang contohnya disiplin apa? Terus bagaimana contoh tanggung jawab apa, terus contoh saya mandiri apa, sambil saya berikan hadiah, saya kasih hadiah Pak, hadiah walaupun hanya permen saja, satu kelas, satu permen, satu bungkus permen, silver coin itu ya belikan sendiri dengan uang saya sendiri, bukan uangnya sekolah. Jadi saya hanya karena kebahagiaan saya diberikan waktu, kesempatan partisipasi di sekolah ini untuk mendidik generasi. Ya kalau saya menyisihkan sedikit gaji pensiunan saya insya Allah bisa. Saya setiap bulan masih dikirimi anak-anak saya. Luar biasa. Baik, Pak Suartono, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan pengabdian yang luar biasa untuk sekolah, untuk generasi masa depan kita di SMA Negeri 1 Soko. Insya Allah. Ada hal mungkin apa yang ingin disampaikan Bapak yang mungkin terlupakan dari yang sudah kita bahas mulai tadi? Ya, saya hanya semangatlah. Jadi ternyata yang bisa merubah kehidupan seseorang itu adalah pendidikan. Maka yakinlah, tempuhlah pendidikan sekemampuan, setinggi apapun dan sekemampuan apapun. Jadi dengan demikian akan merubah kehidupan kita. Terima kasih. Itu janji Allah lewat Al-Qur'annya. Oke, luar biasa Bapak. Jadi warga SMA Negeri 1 Soko di Siniar Salam Semansaso ini tidak ada yang perlu diragukan lagi. Komite sangat mendukung, tentunya karena dukungan ini sangat luar biasa. Warga sekolah, tim manajemen, GTK guru dan semua keluarga SMA Negeri 1 tentunya perlu mendukung ini semua. Tidak hanya beberapa hal, ada kelas double track,
ada kelas impian yang akan kita wujudkan ke depan. Mudah-mudahan kita bisa bersama wujudkan itu, ada kelas taruna. Ini bagian dari upaya untuk menciptakan sekolah kita menjadi lebih baik, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita generasi atau siswa-siswi kita. Oleh karena itu, tetap selalu bersama-sama, bergandengan tangan di SMA Negeri 1 Soko. Saya akhiri kegiatan siniar Salam Semansaso pada kesempatan ini, tentunya dengan Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.